646 orang terdata eksodus sejak 23 September hingga 2 Oktober 2019. Aksi demonstrasi yang berujung rusuh di Wamena pada 23 September menyebabkan sedikitnya 33 orang tewas dan mengakibatkan kerusakan bangunan, rumah warga, kantor, kios, dan fasilitas umum. Jaminan keamanan yang dijanjikan pihak berwenang tidak serta-merta bisa mengakhiri eksodus warga dari Wamena yang sebagian besar pendatang. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Letkol CPL Eko Daryanto mengimbau warga Wamena yang masih mengungsi di 34 posko untuk kembali ke rumah masing-masing. Imbauan ini disampaikan karena situasi dan kondisi Wamena sudah mulai kondusif dan perekonomian kembali normal pasca kerusuhan anarkistis. Kapal pengangkut logistik pengungsi terbakar. BMKG pastikan informasi gempa besar tanggal 8 Oktober adalah hoax. Selamat malam saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi 5 Oktober 2019. Bersama saya Novita Bonara. Dan saya Abdul Yasir, kami berdua akan menyampaikan serangkaian informasi yang dihimpun tim redaksi kami sepanjang hari. Dan berikut ini kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, kapal motor Taman Pelita yang bermuatan logistik pengungsi semalam terbakar di Pelabuhan Hurnala, Tulehu. Diduga kobaran api berasal dari badan kapal dan merembet ke 3 kapal penangkap ikan yang sementara berlabuh berdekatan dengan kapal naas tersebut. Kebakaran KM Taman Pelita milik PT Sumber Rejeki terjadi sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia bagian timur. Saat terbakar, kapal yang mengangkut bahan logistik ini hanya dijaga 3 anak buah kapal. Sebagian ABK lain dan kapten kapal tidak berada di kapal. Dari keterangan salah seorang ABK, kobaran api mulai terlihat di bagian mesin kapal. Ketiganya tak sempat bertindak untuk melacak sumber api karena api cepat menjalar dan melalap seluruh badan kapal serta muatan logistik yang berada di dalamnya. Tiupan angin kencang turut membuat kobaran api merembet ke ketiga kapal penangkap ikan yang berlabuh dekat dengan kapal naas tersebut. Melihat adanya kobaran api, membuat masyarakat sekitar pelabuhan berupaya melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Api yang terus merembet membuat upaya pemadaman yang dilakukan warga menjadi tidak berhasil. Selang beberapa saat, 3 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Akibat kencangnya tiupan angin membuat petugas damkar kewalahan memadamkan api. Setelah ada tambahan 1 unit mobil damkar kebakaran baru bisa diatasi. Hingga pemadaman, jurumudi dan ABK lainnya tidak terlihat berada di lokasi. Saat ini kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran serta kerugian yang ditimbulkan. Yasser Tuarita dan Ongen Limba melaporkan. Sementara itu, sebanyak 60 ton beras terbakar bersama 4 buah kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Hurnala, Desa Tulehu. Musibah ini masih diselidiki penyebabnya. Puluhan ton beras yang terbakar itu diketahui berada di dalam KM Taman Pelita yang tengah bersandar di Pelabuhan Hurnala, Desa Tulehu. Ada 4 kapal yang terbakar dan dari 4 kapal tersebut, 1 kapal, yakni KM Taman Pelita yang memuat 60 ton beras raskin.
Berdasarkan keterangan dari ABK, sumber kebakaran berasal dari KM Taman Pelita. Dari situ api kemudian merembet dan membakar 3 kapal lainnya yang saat itu berlabuh saling berhimpitan. Dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran KM Taman Pelita berasal dari dalam kamar mesin. Namun belum dapat dipastikan penyebabnya karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. Diperkirakan kerugian yang dialami mencapai miliaran rupiah. Ongen Limba Lamurunga melaporkan. BMKG mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai berita terkait gempa besar yang akan terjadi pada tanggal 8 Oktober mendatang. BMKG memastikan berita terkait gempa besar itu merupakan hoax. Saat ini masyarakat di Kota Ambon, SBB, dan Maluku Tengah diliputi kecemasan terhadap berita terkait akan terjadinya gempa besar pada tanggal 8 Oktober mendatang. Menyikapi berita tersebut, BMKG Ambon mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai berita terkait gempa besar yang akan terjadi tersebut. Berita tentang gempa besar tersebut adalah hoax. Kepala BMKG Ambon Sunardi mengatakan gempa tidak dapat diprediksi kapan terjadi. Kan sekali lagi, gempa bumi itu tidak bisa diprediksi sampai dengan saat sekarang. Ya, itu aja intinya. Jadi kalau masyarakat atau mendengar ada isu-isu yang mengatakan akan terjadi tanggal 8 gempa besar, ya itu hoax namanya atau tidak benar. Ya, jadi itu saya tegaskan itu hoax. Yang jelas kalau gempa iya akan terjadi karena kita memang di daerah gempa. Ya, daerah kita Maluku ini memang wilayah gempa. Jadi nggak bisa kita pungkiri. Ya, tetapi itu tadi saya sampaikan. Jadi kalau yang gempa besar dibilang terjadi di tempat yang sama, apalagi itu belum itu hoax namanya. Berdasarkan data BMKG, Maluku masuk dalam daerah rawan gempa di Indonesia. Dengan begitu, gempa akan sering terjadi di Maluku dengan kekuatan kecil yang tidak dirasakan oleh masyarakat. Rida Raiman dan Hamja Tomia melaporkan. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Ambon mengajak masyarakat yang rumahnya masih utuh pasca gempa untuk kembali ke rumah. Masyarakat juga diingatkan bahwa gempa susulan yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Masyarakat yang masih mengungsi akibat takut akan gempa susulan diajak untuk kembali ke rumah. Ajakan itu disampaikan Kepala BMKG Ambon Sunardi. Menurut Sunardi, gempa susulan yang masih terjadi di Kota Ambon, SBB, dan Maluku Tengah, kekuatannya sudah semakin menurun. BMKG juga memastikan bahwa gempa susulan yang sudah mencapai 1000 kali lebih itu tidak berpotensi tsunami. Gempa susulan juga masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan dengan kekuatan kecil. Ya. Tapi apapun namanya, ini secara teori ya ini sudah mulai menurun. Ya, kita bandingkan dengan hari pertama, kedua, ketiga sampai dengan hari ke-9 ya. Nah, intinya kami himbaulah kepada masyarakat terutama yang rumah tinggalnya masih layak dipakai, dihuni untuk segera kembali ke lokasi rumah masing-masing. Jadi jelas gempa ini Bapak Ibu ya sekalian tidak berpotensi tsunami ya, tidak berpotensi tsunami. Hanya mungkin di hari ke depan masih akan ada gonjang-gonjangan kecil. Ya memang masih ada. Kita ya karena masih dia mau mencari keseimbangan dari gempa utama yang tanggal 26 kemarin. BMKG juga mengajak masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa dan menjalani hidup dengan baik. Rida Raiman dan Hamja Tomia melaporkan. Ahli geologi LIPI Ambon terus memantau pergerakan gempa bumi sejak gempa utama beberapa waktu lalu. Ahli Geologi Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI, Pak Reza Sasongko Yuwono mengatakan belum dapat dipastikan gempa bumi di wilayah Kairatu berkaitan langsung dengan pusat gempa di kawasan Kota Ambon. Keterkaitan gempa bumi di daerah Kairatu dan Pulau Ambon akan diteliti oleh ahli geologi LIPI Ambon. Ahli Geologi LIPI Pusat Penelitian Laut Dalam Pak Reza Sasongko Yuwono mengatakan belum dapat dipastikan gempa bumi di daerah Kairatu berkaitan langsung dengan pusat gempa di kawasan Kota Ambon. Sasongko menyebutkan pusat gempa di Ambon relatif kecil. Dari 1000 kali gempa sejak gempa utama di kawasan Kairatu pada tanggal 26 September lalu,
menunjukkan perbedaan. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir adanya gempa berskala besar. LIPI masih akan terus mengkaji keterkaitan hubungan dari patahan yang menghasilkan gempa utama di Kairatu dan gempa susulan di Kota Ambon. Untuk terkait hal itu, kami masih melakukan kajian lebih lanjut apakah sebaran patahan itu, apakah itu patahan yang menyambung atau mungkin ada segmen-segmen patahan yang lain. Saat ini kami masih melakukan analisis lanjut. Sasongko meminta masyarakat untuk tidak panik dan khawatir adanya gempa susulan yang berskala besar. Pihaknya siap memberikan keterangan apabila sudah melakukan penelitian pada pusat gempa di kawasan Kairatu, Seram bagian barat. Pani Letahiit melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Menghadapi kompleksitas ancaman dalam dimensi dan metode peperangan baru, diperlukan postur TNI ideal yang dibangun sesuai kebijakan pertahanan negara dan disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 TNI, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto menyampaikan pembangunan postur TNI yang ideal meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan gelar kekuatan TNI. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 TNI di lingkup Kodam 16 Patimura dipusatkan di lapangan Merdeka Ambon. Dalam upacara Hari Ulang Tahun ke-74 TNI yang berlangsung dalam guyuran hujan, bertindak selaku Inspektur Upacara Panglima Daerah Komando 16 Patimura Mayor Jenderal TNI Marga Taufik. Sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Letnan Kolonel Infanteri Indra Hirawanto. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 TNI di lapangan Merdeka Ambon dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno bersama Forkopimda Maluku dan Forkopimda Kota Ambon. Pangdam 16 Patimura Mayor Jenderal TNI Marga Taufik yang membacakan amanat Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto menyampaikan, menghadapi kompleksitas ancaman dalam dimensi dan metode peperangan baru, diperlukan postur TNI ideal yang dibangun sesuai kebijakan pertahanan negara dan disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Dijelaskan pembangunan postur TNI yang ideal meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan gelar pasukan TNI. Dalam upaya mewujudkan postur TNI yang ideal itu, Pangdam 16 Patimura Mayor Jenderal TNI Marga Taufik menguraikan 5 instruksi Panglima TNI untuk dipedomani seluruh prajurit TNI dimanapun berada, yaitu perkokoh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tingkatkan soliditas TNI, tingkatkan kewaspadaan dan profesionalitas, sikapi berbagai kemajuan dengan bijak, dan jalanilah setiap tugas secara ikhlas. Dirgahayu TNI ke-74, TNI profesional, kebanggaan rakyat. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Masih terkait HUT TNI, gelar kekuatan diperagakan dalam defile pasukan dan peralatan pada upacara Hari Ulang Tahun ke-74 Tentara Nasional Indonesia di lingkup Kodam 16 Patimura yang dipusatkan di lapangan Merdeka Ambon. Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Forkopimda Maluku dan Kota Ambon menyaksikan gelar kekuatan pada defile pasukan dan peralatan dalam memeriahkan HUT TNI ke-74 tahun 2019. Pasukan elit dari 3 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara bersama pasukan elit Polri ditampilkan dalam upacara Hari Ulang Tahun ke-74 TNI di lapangan Merdeka Ambon. Dalam defile tersebut juga ditampilkan berbagai jenis peralatan canggih yang dimiliki TNI dan Polri. Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Forkopimda Maluku dan Kota Ambon menyaksikan defile tersebut.
Dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-74 TNI, berbagai atraksi ditampilkan prajurit TNI, diantaranya display drum band Pelagandong Patimura dengan berbagai formasi. Gubernur Maluku Murad Ismail berkesempatan memotong kue ulang tahun sebagai ungkapan syukur atas peringatan hari ulang tahun ke-74 TNI dan diberikan kepada Pangdam 16 Patimura, Mayor Jenderal TNI Marga Taufik, dan Lantamal 9 Ambon serta dan Lanut Patimura. Kapolda Maluku Irjen Polisi Royke Lumowa juga memotong kue ulang tahun dan diberikan kepada Ketua Persib Chandra Kirana, Jala Senastri, dan Pia Ardia Garini. Sementara Pangdam 16 Patimura dan Lantamal 9 Ambon serta dan Lanut Patimura memotong tumpeng dan memberikan kepada prajurit TNI dari ketiga angkatan yang berprestasi di bidang olahraga. Pangdam 16 Patimura Mayor Jenderal TNI Marga Taufik juga menyerahkan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Kesetiaan 24 tahun, Sate Lencana 16 dan 8 tahun dari Presiden Joko Widodo kepada prajurit dari ketiga angkatan. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Saudara, masyarakat negeri Tial pasca gempa masih mengungsi di gunung. Untuk mempermudah evakuasi menuju lokasi pengungsian, masyarakat Tial minta agar pemerintah daerah dapat membuat jalan tani menuju lokasi pengungsian. Memasuki hari ke-10, masyarakat negeri Tial yang berjumlah 3.768 jiwa atau 785 kepala keluarga masih mengungsi di wilayah pegunungan. Untuk sampai ke lokasi pengungsian, masyarakat negeri Tial harus mendaki bukit yang terjang. Untuk mempermudah evakuasi saat bencana terjadi, masyarakat negeri Tial minta agar pemerintah daerah membuat jalan tani menuju lokasi pengungsian. Keinginan masyarakat Tial itu disampaikan saat tim penanggulangan bencana gempa DPRD Maluku yang diketuai Ami Rumra mengunjungi mereka kemarin. Pejabat negeri Tial Salim Rolobesi mengakui pasca gempa kebutuhan pokok masyarakat Tial sudah tercukupi sehingga tidak ada masyarakat Tial yang kelaparan. Namun masyarakat negeri Tial sangat mengharapkan pemerintah daerah untuk membuat jalan tani bagi mereka menuju lokasi pengungsian. Anggaran pembuatan jalan tani tersebut sudah dialokasikan lewat dana desa. Saat ini masyarakat hanya minta agar pemerintah daerah mendatangkan alat berat untuk membuka jalan tani tersebut. Ketong punya kebutuhan jalan ini itu kami butuh. Saya kira kalau untuk di Tial ketong semati lapar ibu bapak. Cuma ketong butuh jalan. Ketika ada terjadi begini lagi, jalan itulah bisa menghubungkan kami ketong evakuasi, Pak. Jalur evakuasi. Ya, jalur evakuasi. Terus yang kedua, bisa ketong jalan tuh bisa ketong bikin apa? Pipanisasi. Bisa ketong bikin kem itu yang tadi yang bagus bisa jadi baik, Pak. Karena ketong dengan jalur evakuasi itu. Tercukupi dengan kebutuhan dasar tanggap darurat, kondisi pengungsi Tial di gunung saat ini juga sudah terserang penyakit seperti diare. Hal itu terjadi karena di lokasi pengungsian yang berlokasi di gunung tidak tersedia MCK dan air bersih. Untuk itu, melalui pembukaan jalan tani sebagai jalur evakuasi, masyarakat dapat mudah mendapatkan air bersih. Aspirasi masyarakat Tial tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti tim penanggulangan bencana DPRD Provinsi Maluku dengan berkoordinasi dengan pos bencana Provinsi dan Kabupaten Maluku Tengah untuk direalisasikan. Brida Raiman dan Hamzah Tumia melaporkan. Pasca gempa bermagnitudo 6,5 pada 26 September lalu, aktivitas persekolahan di negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah hingga kini belum berjalan. Seluruh siswa sekolah masih berada di tempat-tempat pengungsian bersama orang tua mereka. Untuk lebih jauh melihat kondisi sekolah dan aktivitas anak-anak di negeri itu, berikut kita ikuti laporan reporter TVRI Christine Sipahelut. Hari ke-8 pasca gempa yang melanda Pulau Ambon,
sejumlah aktivitas sekolah di kawasan Maluku Tengah ini belum beraktivitas seperti biasanya atau belum berjalan normal. Aktivitas sekolah sudah dialihkan ke tempat hutan ini, dan ternyata di sini kami bertemu dengan mahasiswa di mana mereka sementara melakukan trauma healing, sekaligus mereka juga memberikan pelajaran seperti pelajaran di sekolah kepada anak-anak siswa di tempat ini. Dan untuk mengetahui lebih jauh apa saja yang dilakukan oleh para mahasiswa di tempat pengungsian di Dusun Huru Lareng ini, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa. Ade, selamat siang. Siang, Kak. Mahasiswa dari mana? Dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon. Dan ini saya melihat juga mahasiswa sementara melakukan pembelajaran kepada anak-anak di sini. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan mahasiswa dengan proses belajar yang mengajar dilakukan di sini? Terutama sih dari trauma healing ya. Ini dari kami sendiri ingin memberikan motivasi supaya agar adik-adik ini bisa hilang. Biasanya kan mereka mungkin lingkungannya baru. Biasanya kan mereka di lingkungan yang ada perumahan, tapi di sini kan mereka sudah tinggal di gunung-gunung, di hutan. Jadi mungkin pembelajaran ini untuk meningkatkan mereka kalau memang ini hanya sesaat, ini musibah, ini cobaan dari Allah, dari Tuhan. Jadi kita hanya memberikan motivasi untuk mereka. Jadi belajar seperti ini, belajar seperti di sekolah. Ya, makasih. Ya, saudara, apa yang dilakukan mahasiswa di sini, mereka bukan hanya memberikan bantuan dengan sumbangan dana yang mereka lakukan door to door ke rumah warga di kawasan Stein, tapi mereka juga memberikan trauma healing dan pelajaran bagi siswa di sini untuk mereka tidak hanya sekedar bermain atau sekedar menikmati libur karena bencana, tetapi mereka diajarkan bagaimana mereka juga tetap belajar seperti di sekolah agar mereka bisa mengingat pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dan ini aktivitas yang luar biasa sekali yang kami boleh dapatkan di tempat ini. Dan ini menjadi contoh bagi teman-teman lainnya untuk bisa memberikan juga seperti di tempat ini, mungkin di pengungsian-pengungsian lain. Dan perlu Anda ketahui juga di sini terdapat 461 jiwa mengungsi di tempat ini dengan tenda-tenda yang mereka dirikan juga secara pribadi, dan juga ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Dan inilah yang mereka lakukan di sini karena mereka sampai saat ini masih berada di tempat pengungsian. Mereka masih khawatir akan terjadinya gempa susulan yang menurut isu hoax yang sebenarnya tidak dipertanggungjawabkan. Mereka akhirnya percaya dengan isu itu dan mereka masih mengungsi di tempat ini. Dan memang wilayah Tial ini juga merupakan salah satu wilayah terdampak gempa yang cukup parah. Tadi kita berjalan juga menuju ke tempat ini, cukup banyak rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat, hancur. Dan sehingga memang membuat masyarakat masih trauma sehingga mereka memilih tetap mengungsi di tempat ini. Demikian laporan dari Dusun Huru Lareng, Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Christine Sipahelut, Edmond Tupan melaporkan. Saudara warga Paso Transit Tahola RT 035 RW 07 berharap pemerintah dapat membangun rumah mereka yang ambruk akibat gempa. Hingga saat ini pengungsi di lokasi Paso Transit Tahola belum terjamah bantuan dalam bentuk apapun. Inilah kondisi rumah Nyonya Selvisina Silahoi Tua Petel di Paso Transit Tahola RT 35 RW 07. Rumah yang baru dibangun keluarga Silahoi Tua Petel itu rusak berat dihantam goyangan gempa bumi 26 September lalu. Dinding bagian belakang rumah Nyonya Selvisina ini seluruhnya hancur berantakan. Ambruknya dinding bagian belakang itu pun menghantam seluruh peralatan rumah tangga yang ada di situ. Selain bagian belakang rumah, di depan dan samping kiri, rumah pun rusak berat. Akibatnya Nyonya Selvisina tidak dapat lagi menempati rumahnya. Saat ini Nyonya Selvisina hanya dapat berlindung di tenda yang dibangunnya sendiri. Dirinya berharap pemerintah dapat memberi perhatian serius untuk membangun kembali rumahnya yang rusak berat itu. Kalau boleh bapak dong jual, beta minta bapak dong jual akan jual. Beta sih mampu le bapak, beta sih ada uang.
Terus sampai saya ada uang lagi perbaiki itu kita bawa batu. Kita minta ada bapak dong jual, maka bapak dong bisa itu masih terlalu besar. Bapak dong bikin akan berbeda jual. Selain itu, sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah yang disalurkan di lokasi Tahola. Untungnya, ada kepedulian dari Klasis Pulau Ambon Timur terhadap jemaat yang terkena dampak gempa di daerah Tahola. Selain rumah Nyonya Selvisina, rumah milik Reki Latuhamalo juga mengalami rusak berat. Sebagian rumahnya rata dengan tanah akibat gempa bumi Kamis pekan kemarin. Dirinya berharap agar pemerintah dapat memahami kondisi yang dialami warga dan segera membantu untuk membangun kembali rumah mereka. Sebagai masyarakat yang kita inginkan hanya pemerintah dapat melihat hal ini lalu bisa memahami latar belakang masyarakat, barangkali bisa membantu untuk mendirikan bangunan seperti begini. Itu harapan beta. Hasil pantauan TVRI di lokasi kejadian kemarin terlihat banyak puing-puing rumah yang hingga saat ini belum dibersihkan. Sementara para korban berharap selain memperhatikan pembangunan kembali rumah mereka, pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa 9 bahan pokok bagi kelangsungan hidup mereka. Otnil Kotadini melaporkan. DPD Partai Demokrat Maluku dan sejumlah legislator bersimpati kepada korban gempa bumi bermagnitudo 6,5 yang berada di sejumlah lokasi pengungsian. Simpati yang diwujudkan dalam bentuk peduli sekaligus memberi solusi dipimpin Sekretaris DPD Partai Demokrat Maluku Latif Lahana dan anggota DPRD Maluku Elviana Patiasina. Berbagai kalangan terus memberi simpati kepada korban gempa bumi bermagnitudo 6,5 yang terjadi 26 September lalu. Di antaranya datang dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Maluku beserta sejumlah legislator. Simpati yang diwujudkan dalam bentuk peduli sekaligus memberi solusi dipimpin Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Maluku Latif Lahane dan anggota DPRD Maluku Elviana Patiasina. Mereka memberi bantuan berupa obat-obatan dan sejumlah perlengkapan sehari-hari yang dibutuhkan para korban gempa di pengungsian. Bantuan tersebut disalurkan kepada pengungsi yang ada di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah di 2 posko. Kepala Puskesmas Liang Yati Sangaji mengaku terbantu dengan adanya bantuan obat-obatan dan perlengkapan sehari-hari dari Partai Demokrat Maluku karena membantu pihaknya dalam menangani kesehatan para pengungsi. Satu tenda. Kalau tenda ada tenda yang cukup layak untuk dorong akan aman. Setelah itu baru sembako. Makan tapi kalau bayi balita yang terlindung sama saja keluarga akan tetap bisa. Jadi kita sering memasukkan permintaan itu tenda kita nomor 1. Soal kesehatan kita bersyukur karena ada bantuan obat-obatan dari dinas provinsi, dinas kabupaten, terus tenda BPTN Angkatan Darat datangkan bersamaan obat. Itu pun ya sudah beberapa hari lalu memang sangat cukup, tapi sekarang mulai bagus. Dan penyakit yang sekarang yang mulai muncul itu diare, ispa dan penyakit kulit. Dan obat-obatan itu yang kita harapkan sehingga bisa putus dari posko. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Maluku Latif Lahane berharap bantuan yang diberikan pihaknya dapat meringankan beban para korban gempa yang berada di pengungsian. Boy Nahrum Lamarunga melaporkan. Korban gempa yang ada di pengungsian Negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah mendapat bantuan obat-obatan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Maluku. Bantuan obat-obatan tersebut diserahkan Sekretaris DPD Partai Demokrat Maluku Latif Lahane bersama anggota DPRD Maluku Elviana Patiasina dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
Bantuan yang diberikan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Maluku berupa obat-obatan, tenda mobile, dan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan para pengungsi. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Maluku Latif Lahane bersama anggota DPRD Maluku Elviana Patiasina dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah menyerahkan bantuan tersebut kepada penanggung jawab posko kesehatan pengungsi di negeri Wai. Bantuan obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari yang diberikan merupakan wujud rasa keprihatinan dan bentuk kepedulian kepada korban gempa yang berada di pengungsian. Simpati dari Partai Demokrat Maluku dalam bentuk peduli dan beri solusi adalah ketulusan berbagi supaya para korban terutama yang ada di negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah kembali bersemangat menjalani hidup kendati masih berada di pengungsian. Anggota DPRD Maluku Elviana Patiasina menyampaikan bantuan yang diberikan jangan dilihat dari nilainya, akan tetapi yang terpenting dapat meringankan beban para pengungsi. Boy Nahrum Lamarunga melaporkan. Wali Kota Ambon Richard Luanapesi menyebutkan bantuan bagi warga korban gempa Kota Ambon akan diberikan sesuai dengan data valid nama dan alamat lengkap. Data ini akan dirampungkan oleh Lurah, Kepala Pemerintah Desa dan Negeri terdampak bencana. Wali Kota Ambon Richard Luanapesi mengakui pengungsi pasca gempa di Kota Ambon dibedakan menjadi dua tipe, yaitu pengungsi karena rumah rusak dan trauma akibat gempa. Menurut Wali Kota, pengungsi karena korban kerusakan fisik akan dibantu resmi oleh pemerintah Kota Ambon by name by address atau sesuai dengan nama dan alamat lengkap. Pemerintah Kota Ambon sementara melakukan verifikasi data jumlah korban baik jiwa maupun material untuk selanjutnya memberikan bantuan. Data ini sangat akurat yang bersumber dari lurah, kepala desa, dan raja. Wali Kota mengaku pemerintah kota tidak akan mengambil data dari orang per orang. Dengannya setiap lurah, kades, dan raja bertanggung jawab merampungkan data korban yang akan menjadi acuan pemberian bantuan oleh pemerintah Kota Ambon. Yang pasti pengungsi itu dibagi dua. Ada pengungsi karena trauma takut dan pengungsi karena korban. Yang kita memberikan bantuan itu langsung kepada korban by name by address. Jadi pemerintah kota antar langsung ke rumahnya alamat mereka. Menurut Wali Kota Ambon, bantuan ini akan disalurkan dalam bentuk perbaikan fisik rumah maupun pemberian sembako. Wali Kota mengajak agar warga mengungsi yang rumahnya tidak rusak untuk kembali ke rumah masing-masing. Melkilatus Saule dan John Ralhalo melaporkan. Gempa yang melanda Kota Ambon 26 September lalu menyebabkan rumah milik Rio Limbong warga Paso Transit rusak berat dan mengungsi di tenda pengungsian. Mereka berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian dengan membangun kembali rumah mereka agar dapat ditempati kembali. Sudah seminggu lebih Rio Limbong bersama keluarganya mengungsi dan menetap di tenda pengungsian yang dibangun sendiri oleh mereka. Mereka harus mengungsi setelah rumah mereka mengalami rusak berat dihantam gempa bumi Kamis pekan kemarin. Selain Rio Limbong bersama keluarga, di tenda yang dibangunnya itu juga terdapat beberapa keluarga yang mengungsi di situ. Berbeda dengan Rio Limbong, beberapa keluarga ini mengungsi karena takut dengan gempa susulan dan isu tsunami. Rio Limbong berharap pemerintah dapat membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat gempa. Yang saya harapkan tuh mudah-mudahan rumah saya itu harus dibangun supaya saya bersama dengan istri dan anak saya bisa tinggal, Pak. Itu harapan saya. Dan bagi warga yang memang tidak punya hak untuk mendapat bantuan, tolonglah biarkanlah waktu itu sampai di yang mempunyai hak. Itu aja. Gempa bumi yang melanda daerah ini Kamis pekan kemarin membuat sebagian besar dinding rumah Rio Limbong ambruk. Akibatnya dirinya bersama keluarga tidak dapat lagi menempati rumah tersebut. Saat ini mereka mengungsi di samping reruntuhan rumah sambil menunggu uluran tangan dari pemerintah. Otnil Kotadini melaporkan.
Saudara, pasca gempa, Maluku Satu Gandong Islam Kristen akan terjunkan tim medis ke lokasi pengungsian. Ketua Koordinator Wilayah Indonesia Timur Masaga Islam Kristen, Selga Kaya, mengatakan dalam waktu dekat ini tim medis tersebut akan langsung diterjunkan di lokasi-lokasi pengungsian yang tersebar di berbagai daerah di Maluku. Kondisi pengungsi di lokasi pengungsian pasca gempa bumi saat ini sangat memprihatinkan. Selain kekurangan sembako, kesehatan para pengungsi juga sangat memprihatinkan. Pasalnya, belum semua lokasi pengungsian yang berhasil dicapai tim medis yang diterjunkan pasca gempa. Kondisi ini mendorong Maluku Gandong Islam Kristen terpanggil menerjunkan tim medis dari pusat dalam waktu dekat. Tim medis yang akan diterjunkan di Maluku itu nantinya akan disebarkan pada beberapa lokasi pengungsian yang tersebar di kabupaten kota terdampak gempa. Hal ini disampaikan Ketua Koordinator Wilayah Maluku Satu Gandong Islam Kristen, Selga Kaya di Ambon kemarin. Menurutnya, diterjunkannya tim medis ke lokasi pengungsian ini merupakan kepedulian tim Maluku Satu Gandong Islam Kristen terhadap para pengungsi di daerah ini. Mungkin ada lagi bantuan dari pusat. Pusat itu nanti ada bermacam-macam bantuan dan termasuk tim medis kalau memang Tuhan mengizinkan. Sejauh mana konteksnya saya belum tahu. Nanti berikut saya akan mengklarifikasi berita ini. Tim dokter dari mana saja yang harus turun pendampingan di Maluku Satu Gandong DPD itu dari arahan DPD pusat Maluku Satu Gandong yang ada di Jakarta. Sekretaris Maluku Satu Gandong Koordinator Wilayah Indonesia Timur Esra Reawaru mengatakan Masaga terjun langsung ke lokasi pengungsian pasca gempa karena kondisi di lapangan pengungsi belum sepenuhnya tersentuh dengan bantuan. Kemarin Ketong turun ke lapangan, Ketong merasa prihatin dengan apa yang terjadi di masyarakat. Pemerintah kemarin menyatakan bahwa bantuan segala macam sudah turun, tetapi yang terjadi di lapangan itu berbeda. Terjadi di lapangan itu bantuan bahkan uluran tangan dari pemerintah, bahkan dari lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan itu tidak sampai ke dalam masyarakat. Rewaru juga mengatakan ke depan masih ada bantuan yang akan diberikan oleh Masaga dalam berbagai bentuk. Salah satunya yang akan segera direalisasikan yaitu diterjunkannya tim medis di lokasi pengungsian di seluruh daerah yang terkena dampak gempa bumi 26 September lalu. Otnil Kotadini melaporkan. Jemaat Sola Skriptura warga Banda yang bermukim di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, membutuhkan pemulihan psikologi pasca gempa. Bencana gempa merusak 176 rumah warga, 2 gereja, pustu dan sekolah di pemukiman itu. Jemaat Sola Skriptura warga Banda yang bermukim di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu terpaksa harus mengungsi di tenda-tenda. Rumah-rumah mereka rusak diguncang gempa tektonik bermagnitudo 6,5 beberapa waktu lalu. Jemaat ini adalah warga pengungsi konflik sosial dari Banda yang sudah lama menetap di Negeri Suli sejak beberapa tahun silam. Di pemukiman ini kerusakan fisik terjadi pada rumah warga, 2 gedung gereja, pustu dan sekolah. Sebanyak 179 rumah di lokasi tersebut mengalami kerusakan. Ketua Majelis Jemaat Sola Skriptura Pendeta Rita Titiheru Tumena menjelaskan, sebagian warga masih memilih mengungsi di tenda. Selain rumah rusak, mereka juga menunggu hingga kondisi gempa berangsur-angsur pulih. Menurutnya, selain kebutuhan perbaikan fisik rumah dan fasilitas umum, pihaknya sangat membutuhkan pemulihan psikologis warga, terutama anak-anak. Ya, mungkin harus ada pendampingan supaya pulihkan mental mereka lagi. Sebab sementara belum ya? Belum, sekarang belum ada. Hanya itu dilakukan darurat oleh kami Majelis Jemaat yang mendampingi di tenda-tenda untuk menenangkan kalau ada situasi seperti ini, bagaimana menanggapinya, itu saja. GPN ya Bu ya? Ya, dari GPN saja. Sebab ini mereka sudah di kamp-kamp pengungsian, mereka sudah berbaur, tidak lagi yang ini gereja ini, yang ini saya sudah tinggal bersama, dan karena itu ya kita menanganinya bersama-sama. Pihak jemaat berterima kasih atas bantuan logistik baik dari pemerintah maupun dari pemerhati sosial dan kemanusiaan.
Sejumlah yayasan peduli kemanusiaan seperti halnya Clary Clevey Institute, Yayasan Peduli Inayana Maluku, dan Rumah Beta telah menyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak dan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Melki Latusaule dan John Ralalo melaporkan. Saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku hari ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas, kami berdua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat malam dan sampai jumpa.